Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Umdatul Ahkam. Kita memilih hadis-hadis terkait dengan puasa. Setelah kita lalui tentang definisi Ramadan, puasa, kapan diturunkannya syariat puasa. Adapun berikutnya kita baca hadis yang ke-9, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam keadaan bekhair, ya, dalam keadaan kebaikan selama kapan? Selama mereka yaitu selalu menyegerakan al-fitr, ya, selalu menyegerakan buka. Tayyib, rahimana rahimakumullah. Perkara menyegerakan buka termasuk sunnah, juga bahkan termasuk perkara yang di situ menyelisih orang Yahudi dan Nasrani, juga termasuk orang-orang Syiah. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka, untuk tidak menyerupai mereka, orang-orang kufar, ya. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ad-din zahiran ma ajjalun nas al-fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih jilid kedua halaman 420. Ya, adapun hadis yang sebelumnya, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr muttafaqun alaih. Ya, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka. Ya. Juga dalam hadis yang setelahnya yang kita baca barusan, bahwasanya Nabi bersabda, senantiasa agama ini akan nampak, agama ini akan menonjol selama manusia mereka menyegerakan puasa. Karena Yahudi dan Nasara mengakhirkan buka puasa. Nah, Islam akan nonjol, akan menampak, ya, akan selalu dalam keadaan kuat. Agama Islam akan selalu kokoh, di antaranya dengan mereka-mereka yang menjalankan sunnah Nabi SAW dengan menyegerakan buka puasa, dengan menyegerakan buka puasa. Dan tentunya menyegerakan waktu buka bukan berarti buka sebelum adzan maghrib, buka sebelum ghurubus syams, bukan. Tetapi ketika ghurubus syams, ketika adzan tayaqqanan, yakin masuk waktu maghrib, maka saat itu dia berbuka, menyegerakan buka. Adapun Yahudi dan Nasara dan orang Syiah, mereka mengakhirkan buka puasa. Kapan mengakhirkan? Ketika muncul bintang-bintang di langit, yaitu ketika mendekati waktu Isya. Nah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Ini sebagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar, bahwasanya ittafaqa ulama ala anna mahal dhalik idza tahaqqaqa ghurub asy-syams bir-ru'ya aw bi ikhbar adlain wa kadza adlun wahid fil arjah. Ya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ulama telah sepakat bahwasanya kondisi ghurub asy-syams, masuknya waktu maghrib, kalau sudah dengan ru'yah, dilihat sudah masuk ghurubus syams, atau dengan kabar
dari 2 orang adil atau cukup 1 orang adil bagi kaum laki-laki, maka itu cukup dikatakan ghurubus syams, waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Kemudian apa hukumnya berbuka sebelum ghurubus syams? Karena syahid yang dimaukan di sini adalah ghurubus syams, waktu masuknya maghrib, ketika matahari sudah terbenam. Itu syahidnya. Ya. Adapun kalau kembali kepada azan, maka kadang orang azan diakhirkan azannya. Dia buka dulu, ya, muadzinnya buka dulu, baru berangkat ke masjid kemudian azan. Nah, atau bisa jadi muadzinnya dia pakai patokan jam sepanjang masa. Ini nggak akurat. Nah, maka yang akurat adalah pada waktu itu ketika melihat ghurubus syams, ya, matahari sudah terbenam, saat itu dia azan. Karena syahidnya intinya adalah waktu masuk maghrib. Adapun azan, muadzinnya bisa jadi mengakhirkan, bisa jadi memajukan. Adapun ghurubus syams, Allah yang menjadikan ghurubus syams. Nah, itu patokannya adalah ghurubus syams. Nah, itu ketika sudah matahari sudah terbenam. Dan hukumnya seseorang yang berbuka sebelum ghurubus syams, sebelum matahari itu terbit, apa hukumnya? Ya, maka hukumnya adalah dia telah terjatuh dalam dosa besar. Terjatuh dalam dosa besar. Sebagaimana telah dikeluarkan oleh Al-Hakim, ya, dari hadis Abi Umamah. Dalam hadis yang panjang Nabi bersabda, "Tsumma intalaqa bihi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'arafihim tasilu ashaddu aghama daman." Ya. Bahwasannya telah datang kepadaku dan di sana ada kaum mu'allaqin bi'araqihim ay ma yakunu rijlu bimanzilati rukbah fi yadih, ya, yaitu yang jadi apa, kakinya ini, ya, kaki dia ini menggantung di kakinya dia ini pada posisi rukbah di tangannya, fi yadih, bergantung, ya. Kalau rukbah pakai qaf ini leher, kalau rukbah itu seperti lutut. Nah, tasilu asyaddu aghama damin, ya. Dan di situ tasilu dam, ya, ngalir, yaitu darah dari mulutnya, dari sisi mulutnya, syadak yaitu sisi mulutnya. Nah, kenapa? Karena mereka meninggalkan atau buka belum pada waktunya. Kemudian tanbih yang jadi masalah, ya. Tadi sudah kita katakan bahwasannya orang yang buka belum pada waktunya termasuk dosa besar, pelaku dosa besar. Sebagaimana hadis yang sudah kami sampaikan tadi dalam riwayat Al-Hakim jilid 1 halaman 430 atau jilid 2 halaman 209, ya, bahwasanya Abu Umamah berkata, ya, aku mendengar Rasulullah bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku. Mereka berkata, naiklah. Kemudian ketika aku sampai di puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara melengking yang keras. Ya. Aku bertanya, apa itu? Mereka menjawab, itu suara penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku, kemudian saya mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya. Dari mulutnya yang pecah keluar darah. Jadi syadak itu tepi mulut. Mulutnya ini pecah keluar darah. Ya, aku bertanya, siapa mereka? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa.
Ini menunjukkan bahwasanya buka puasa sebelum waktunya itu adalah dosa besar. Kecuali kalau tidak sengaja karena dia mengira sudah maghrib, ghurubus syams, ternyata belum. Beda hukumnya. Adapun mereka ini adalah orang yang yaitu dengan sengaja dia berbuka. Kalau disebutkan azab siksa bagi orang yang berbuka sebelum waktu maghrib ghurubus syams, kemudian disebutkan azab di situ, maka ini adalah menunjukkan hal tersebut adalah dosa besar, ya, dosa besar. Fa ini rahmatullah, ya, siksa yang sangat berat, ya, siksa yang sangat berat, ya, yang mana dia ini tergantung daging urat kakinya dan mulutnya juga robek keluar darah. Nah, kemudian apakah boleh buka puasa? Apakah boleh buka puasa kalau dia melihat waktu maghrib itu ghalabatul dhon, atas prasangka berat dia? Ini sudah masuk waktu maghrib. Apakah boleh yang seperti ini? Dibangun di atas dhon qawi, prasangka yang kuat. Naam. Fa dhahaba aktsaru ahli ilm ila jawazi dzalik. Maka sebagian besar ahlul ilm mereka berpendapat boleh yang seperti demikian. Karena prasangka dia prasangka yang kuat. Ini sudah masuk waktu maghrib. Katakan dia sedang safar, berada di satu daerah jauh dari masjid, ya, dan dia mengira dengan prasangka perkiraan dia yang kuat bahwasanya ini sudah masuk waktu maghrib. Karena dia nggak bisa dengar suara adzan. Ya, aplikasi nggak bisa dia dapat, jauh dari sinyal misalkan. Maka yang demikian ya diperbolehkan. Sebagaimana mereka sebagainya berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor 1409 dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, tatkala dia berkata, aftarna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ghaim thumma tala'at syams, ya, thumma tala'at syams, ya. Dan hadis ini ya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Syaibah, dari Al-Baihaqi, juga dari Umar bin Al-Khattab, ya, disebutkan dalam Al-Majmu' jilid ke-6 halaman 306. Tatkala dikatakan Asma bintu Abu Bakar berkata, kami pernah buka di zaman Nabi SAW, buka puasa di zaman Nabi SAW. Pada satu hari ada awan, sehingga apa? Mereka nggak bisa melihat syams, nggak bisa melihat kapan tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena ada awan mendung. Nah, kemudian dan mereka mengira karena tertutup awan mendung, tapi mereka berprasangka kuat, ini sepertinya sudah waktunya ini. Karena biasanya kalau masa-masa seperti ini sudah masuk waktunya. Maka yang demikian tidak mengapa, ya. Yang demikian ini tidak mengapa. Adapun jika mendahulukan buka puasa, ya, dan dia mengira ini sudah masuk waktu ghurubus syams, ya, kemudian setelah itu ternyata matahari masih ada, ya, ternyata matahari masih ada matahari di situ, ya, apa yang perlu dilakukan? Dia mengira prasangka kuat ini sudah masuk waktu maghrib, awan ternyata menutupi. Setelah awan hilang, ternyata matahari masih ada. Maka apa yang perlu dilakukan? Nah, mungkin ada sebagian kita yang mendapati di daerah Indonesia bagian timur. Contohnya, ya, ketika melewati tempat yang jauh dari masjid, perjalanan yang jauh, ya, kemudian ada mendung, jauh dari masjid, aplikasi tidak ada sinyal, dia nggak tahu itu maghrib atau belum, ya. Kemudian ternyata muncul dari balik awan matahari masih ada, matahari belum terbenam.
Ada pendapat jumhur ila annahu yajib alaihi al-imsak wal qadha. Wajib bagi dia untuk tetap puasa. Ya. Dan dia juga mengqadha. Ini pendapat jumhur. Maka dia tetap puasa, ya. Dia tetap puasa dan dia mengqadha. Kalau apa? Kalau dia sudah terlanjur buka, ya, maka dia mengqadha. Ini adalah juga pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thawr, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Baz, ya. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, yaitu sampai maghrib. Kalau dia melihat seolah-olah tadi ketutupan awan, ya, ternyata muncul lagi, nggak jadi buka, ya, maka apa? Atimmus shiyam ilal lail. Ya, sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Juga ucapan dari Hisham bin Urwah, bahwasanya ketika ditanya tentang hal demikian, fa'amirru bil qadha, ya, fa'amirru bil qadha au budda min qadha, maka dia harus mengqadha. Kalau dia buka, terlanjur buka karena ketutupan awan, kemudian matahari ternyata masih ada, dia harus mengqadha, ya, dia harus mengqadha. Nah, dia kira dengan prasangka kuat dia, ya subhanallah ini ada awan, mungkin sudah maghrib. Terus awan hilang, mataharinya ternyata masih ada, masih nongol, belum tenggelam, maka dia harus qadha. Nah, ini pendapat jumhur. Nah, juga dalil yang sangat banyak, juga dalil sebagaimana telah thabit dari Umar bin Khattab, ya, dari periwayatan Ibnu Abi Syaibah, juga Abdul Razzaq, ya, bahwasanya dikatakan setelahnya al-khitab, yaitu naqdi yauman. Nah, maka apa? Diqadha satu hari itu, pada waktu itu. Nah, kemudian rahimakumullah, pembahasan yang lainnya, kalau dia makan, minum, atau hubungan intim dengan pasangannya, dan dia dalam keadaan ragu, itu ghurubus syams apa belum? Jadi datang pikir dia ragu, sudah waktu maghrib atau belum. Dan dia makan dan minum hubungan intim dengan istrinya, dalam keadaan dia ragu, sudah maghrib apa belum? Nah, maka pendapat yang sahih adalah la yujuz dzalik, maka demikian enggak boleh, ya, dan telah dinukilkan dari ijma' anna alaihi qadha, maka dia harus mengqadha. Dia makan, minum, dan hubungan intim dalam keadaan dia ragu-ragu, ya, dalam keadaan dia ragu-ragu, ini masuk maghrib apa belum. Nah, maka dia harus mengqadha, ya, kecuali jika tabayyana anna dzalika waqa'a qabla ghurubi syams, ya, lakin al-ijma' lam yasih. Nah, ini kalau ternyata yakin sebelum ghurubus syams, maka lebih-lebih lagi untuk diqadha, ya, lebih-lebih untuk diqadha. Dan syahidnya rahimakumullah kembali kepada al-yaqin. Enggak boleh agama dibangun di atas keraguan-raguan. Sebagaimana kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, kaidah bahwasanya al-yaqin enggak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Kalau namanya ragu-ragu, mending ditinggalkan. Nah, mending ditinggalkan. Taib. Permasalahan berikutnya, permasalahan hadis yang ke-11. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1923 dan Imam Muslim nomor 1095. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahurlah kalian karena pada sahur itu didapati keberkahan. Hadis yang sebelumnya kita bicara tentang menyegerakan puasa. Ya.
menyegerakan puasa itu termasuk sunnah. Nah, termasuk sunnah dan termasuk perkara yang mengingkari menyelisih Yahudi dan Nasrani. Ulama menyebutkan kenapa puasa disegerakan dan sahurnya diakhirkan. Disebutkan di situ agar apa? Menunjukkan rahmah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Agar puasanya enggak terlalu lama. Dengan sahur diakhirkan dan puasa dimajukan. Nah, di sini hadis ini tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu didapati keberkahan. Ya. Pertama, didapati padanya sahur keberkahan. Apa artinya berkah? Artinya berkah ya, yaitu al-murad bil barakah al-ajr wa thawab. Artinya berkah dari sisi agama, yaitu pahala dan ganjaran bagi orang yang sahur. Nah, bagi orang yang sahur. Adapun dari sisi kesehatan, berkah adalah dengan tetap kita dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah dari penyakit. Dengan sahur mendatangkan keberkahan. Nah, dapat pahala, dapat kesehatan. Karena kalau orang sahur, ya, kalau orang meninggalkan sahur berarti dia meninggalkan sunnahnya untuk sahur. Nah, dan juga dia meninggalkan sebab untuk menjaga kesehatan. Nah, karena bahaya orang yang puasa tanpa sahur, di antaranya akan menimbulkan penyakit. Imma badan dia tambah loyo, imma sakit mah, imma dia akan mengalami masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Maka ini sahur ini termasuk sunnah yang didapati padanya keberkahan. Nah, di antara dalil yang menunjukkan dohirnya bahwasanya sahur itu termasuk sunnah adalah hadis ini, ya, adalah hadis ini. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Al-As bahwasanya Nabi SAW berkata, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Ya, yaitu pembeda antara puasanya kita, ya, dan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Karena orang Yahudi dan Nasrani mereka nggak makan sahur, ya, nggak ada sahur bagi mereka. Adapun bukanya mereka juga diakhirkan. Sudah nggak sahur, bukanya juga diakhirkan. Waktu bukanya diakhirkan sampai muncul bintang. Nah, ini dalil yang menunjukkan sunnahnya untuk kita sahur. Nah, dan telah sabit dari Imam An-Nasa'i dari hadis rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu faqala innaha barakah a'takumullahu iyyaha fala tad'uha fala tad'uhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya sahabat ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk kepada Nabi sedang dalam kondisi sahur. Nabi dalam kondisi sahur, kemudian Nabi bersabda, sahur ini adalah berkah. Ya, Allah telah memberikan kepada kalian, ya, pada sahur ini, maka jangan tinggalkan sahur, ya Rabb. Ya, bahkan Nabi mengatakan apa? Jangan tinggalkan sahur, ya. Jangan tinggalkan sahur. Maka sahur itu penting. Ya. Sahur itu penting. Dan sebagaimana sering kita sebutkan, ya, Nabi mengakhirkan waktu sahur. Lantas kapan waktu sahur itu? Ya, waktu sahur termasuk sunnah adalah mengakhirkan waktu sahur sebagaimana datang dalam Sahihain, ya, dari hadis Zaid bin Thabit. Ya, dari hadis Zaid bin Thabit, dia berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Ya, bahwasanya kami pernah sahur bersama Rasulullah, kemudian setelah itu kami salat, yaitu masuk waktu fajar. Kemudian aku katakan,
kam kana bainal adzan wa sahur? Berapa jarak antara adzan dengan sahur? Qala qadra 50 ayat. Sekitar 50 ayat, yaitu 50 ayat yang pendek-pendek. Itu kalau kita dekatkan waktu, yaitu sekitar 15 menit sebelum adzan. Ya, sekitar 15 menit sebelum adzan. Nah, kemudian rahimakumullah, apa menunya sahur? Menunya sahur kalau kita lihat dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nikmat suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik atau senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Adalah kurma. Wah, itu paling nikmat. Ini yang sering kita praktekkan. Alhamdulillah 3 hari ini kita sahur cukup dengan kurma dengan timun, kurma dengan buah naga, semalam kurma dengan semangka. Masya Allah wa ni'mat. Ya. Ulama khilaf apakah sahur dengan kurma itu sunnah atau enggak masuk kategori sunnah. Nah, adapun menurut saya pribadi, ya, melihat hal ini, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan sunnah. Hikmahnya sangat banyak. Pertama, sahur dengan kurma ringan bagi pencernaan kita, liver kita. Nah, 10 menit dicerna, kemudian liver tidak terlalu berat bebannya, dan dia langsung puasa. Kedua, karena ketika perut kosong, bangun tidur, makanan yang paling bagus ketika perut kosong, sebagaimana kesepakatan dokter klasik Cina, Arab, dan Yunan, yang paling bagus untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Dan kurma adalah buah yang paling manis. Makanya jangan sahur yang pedas-pedas, jangan sahur yang masam-masam, karena membahayakan liver, limpa, dan lambung Anda. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika bagi hari yang ketiga, jadwal detox, mencuci racun ketika puasa sangat panjang. Antara adzan fajar sampai adzan maghrib, bisa-bisa 12 jam. Nah, maka ketika detox, tentunya tubuh kita dalam kondisi lelah, alat pencernaan lelah, jantung dan ginjal juga lelah, maka menu yang paling baik adalah menu yang meringankan kinerja organ, membantu proses detox, dan buah kurma sangat cocok. Nah, kemudian yang keempat, kurma ya sangat efektif dan efisien. Dia sedikit tapi kalorinya menyamai 1 piring kalori nasi. Dia sedikit tapi semua vitamin ada di dalam kurma kecuali yaitu 2 vitamin. Nah, barakallahu fikum. Ini nikmat, ya. Sahur dengan menu yang nikmat. Kemudian rahimakumullah jami'an, kurma ini menyimpan tenaga yang banyak sekali. Selain membantu proses detox, menyimpan tenaga dan tubuh Anda terasa ringan. Coba kalau sahurnya protein hewani yang berupa lemak-lemak berat, kambing, sapi dan lain sebagainya, dicerna di liver yang membutuhkan waktu 4-6 jam, maka liver Anda ketika mencuci racun dalam keadaan liver Anda lelah. Kemudian Anda tambah dengan menu sahur yang tambah memperlelah. Sehingga apa? Pencernaan Anda dalam keadaan lelah. Mempercepat proses penuaan organ. Nah, barakallahu fik. Bangun sahur, makan berat, kemudian dilanjutkan liver kerja berat untuk proses detox. Kemudian Anda tambah berat dengan menu makanan Anda. Selepas sholat fajar, Anda lelah, ngantuk. Kenapa demikian? Karena sudah terforsir semua organ Anda. Barakallahu fikum. Maka ini rahimakumullah, ya, banyak didapati hikmah. Nah, banyak didapati hikmah. Nah, kemudian apa hukumnya sahur? Ya, berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala Ibnul Mundhir fil Isyraf, ajma'atil ummah ala anna sahur mandub ilaih mustahab la ithma ala man tarakah. Bahwasanya hukumnya sahur adalah sunnah dan tidaklah berdosa, ya, orang yang dia meninggalkan sahur. Tetapi alangkah baiknya sunnah sekecil apapun Anda lakukan. Menunya Masya Allah, Anda pilih kurma. Waktunya Masya Allah mengakhirkan waktu sahur. Dan Masya Allah juga didapati apa? Berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Sahurlah kalian karena pada sahur itu didapati keberkahan. Berkah dari sisi ukhrawi, Anda dapat pahala di sisi Allah menjalankan sunnah. Berkah dari sisi dunia, kesehatan Anda terjaga. Masya Allah. Kalau orang nggak sahur, ya, sedangkan proses detox membutuhkan tenaga. Jantung butuh tenaga, liver butuh tenaga, ginjal butuh tenaga, usus butuh tenaga, empedu, limpa, pankreas, semua butuh tenaga. Kalau Anda meninggalkan sahur, maka mereka akan mengambil tenaga dari protein yang ada di otot Anda. Sehingga kalau nggak ada makanan, maka protein di otot yang dikonsumsi, sehingga terjadi kelemahan otot. Nah, ini subhanallah, hikmah yang sangat sempurna sekali yang ada dalam balik syariat agama ini. Kemudian rahmatullah jami'an, disebutkan oleh Abu Awanah dalam sahihnya, anna sarif lil awamir minal wujub ilal istihbab huwa hadith wa asala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabih wallahu a'lam bishawab. Dalam ini disebutkan, lihat dalam Al-Majmu', dan ini sahur bukanlah wajib, tapi dia mustahab atau mandub. Dan perlu diketahui, akhir waktu sahur itu adalah awal waktu siam. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika ada orang kadang di masjid mengumumkan waktu imsak 15 menit sebelum sahur, sebenarnya itu adalah waktu yang terbaik untuk dia sahur. Dan hakikatnya waktu imsak adalah ketika adzan fajar berkumandang. Dan hakikatnya sebenarnya bukanlah adzan, tapi kalau sudah masuk waktu fajar itu. Karena kadang muadzin bisa terlalu cepat, kadang muadzin terlalu lambat. Maka kembali kepada waktu fajar. Alhamdulillah di zaman kita ada aplikasi-aplikasi yang sudah akurat, yang sudah terpercaya. Nah, dan muadzin dimudahkan, ya, dengan melihat waktu tersebut. Baik. Kemudian apa hukumnya ketika adzan berkumandang kita makan? Ya. Ketika adzan berkumandang kita makan. Apa hukumnya? Air sedang di gelas, adzan, tanggung sekalian. Kurma di tangan, tanggung sekalian dimakan. Nah, ini banyak menjadi pertanyaan, ya. Banyak pertanyaan di antara kalangan kaum muslimin. Fa idza kana al-muadzin la yu'adzin illa ba'da tayaqqun tulu'il fajr fa innal wajib al-imsak. Ini pendapat yang pertama, ya. Kalau muadzin mengumandangkan adzannya dan dia memang tayaqqun, yakin itu memang sudah masuk waktu fajar, maka yang paling baik adalah al-imsak, menahan dari makanan. Imam makanan sudah di tangan atau minuman gelas ini sudah di tangan, ya. Maka yang paling baik adalah untuk dia al-imsak, menahan dari untuk tidak makan. Nah, berdasar dengan hadis Nabi SAW, fakulu washrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktum. Ya, maka makanlah dan minumlah sampai kapan? Sampai ibnu ummi maktum adzan. Sampai betul-betul sudah masuk waktu fajar. Berarti apa? Makan dan minum sampainya ini sampai adzan. Kalau adzannya sudah berada di atas keyakinan masuk waktu fajar, maka apa? Gak boleh makan. Karena di situ ada lafaz hatta, sampai adzan. Berarti tinggalin. Gak boleh makan minum lagi. Nah, kecuali jika adzannya la yatayaqqan tulu'il fajr. Kalau adzannya ini, muadzinnya ini sering kacau ini. Sukanya mendahulukan waktu dari waktu hakikat waktu fajar. Ya. Maka yang demikian ini gak dianggap, walaupun dia adzan 10 kali, 100 kali, tapi dia belum masuk waktunya, kita tetap makan aja. Karena belum masuk waktunya. Karena syahidnya intinya adalah waktu. Ya. Nah, al-ibrah bil haqa'iq. Yang bisa diambil adalah di sini adalah hakikatnya. Hakikatnya kembali kepada waktu. Nah, kemudian rahmatullah,
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr." Ya, di sini berdalil dengan apa? Keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, maka kalian minumlah, makan dan minumlah sampai yatabayyana lakum al-khayt, sampai jelas bagi kalian al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, sampai beda antara waktu fajar dan bukan waktu fajar. Dan waktu fajar dibagi menjadi dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Ya, fajar shadiq dan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib, ya, itu biasanya cahaya dari kilauan cahaya matahari itu lurus ke atas. Ya, lurus ke atas. Adapun fajar shadiq yang betul-betul masuk waktu fajar, itu dia horizontal. Kalau fajar kadzib dari vertikal cahayanya, tapi kalau fajar shadiq dia horizontal. Nah, itu untuk membedakannya. Untuk membedakannya. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Kalau memang sudah waktu fajar shadiq, cahaya matahari itu horizontal dan adzannya betul-betul pas, ya tayaqan, yakin masuk waktu fajar, dan kemudian dia memegang makanan atau minuman, apa yang perlu dia lakukan? Pendapat yang pertama, al-ahwad, ya, pendapat yang lebih hati-hati, untuk dia tetap tidak makan, ya, tetap menjaga dirinya dari makan, dari minum. Juga berdalil dari hadis Nabi SAW, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya, ini adalah pendapat jumhur. Tinggalkanlah apa yang meragukan kalian kepada yang tidak meragukan kalian. Kalau ini meragukan dan ini termasuk meragukan, maka tinggalin. Gak usah dimakan, gak usah diminum. Nah, ini adalah pendapat jumhur. Nah, ulama al-mutaqaddim, ulama-ulama yang telah lalu. Nah, terus kemudian jika makanan sudah ada di tangan, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua adalah pendapat yang memperbolehkan, ya, pendapat yang diperbolehkan. Nah, pendapat itu di antara pendapat ulama yang lainnya, ya, pendapat ulama yang lainnya, ya, kalau masih ada di tangan, ya, maka yang demikian boleh atau boleh untuk dimakan dan juga diminum. Nah, dimakan atau diminum. Barakallahu fiik. Ini dua pendapat yang berbeda. Barakallahu fiik. Dua pendapat yang berbeda. Karena ulama memberikan rukhsah selama di tangan makanan, kurma atau minuman, dan ini pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, maka itu tidak mengapa. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama tadi memilih jalan untuk lebih hati-hati, ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimakumullah jami'an, kemudian yang berikutnya kita akan masuk al-iftar, tentang buka puasa. Tapi sepertinya kita sudah lebih dari 40 menit. Maka kita cukupkan sampai di sini. Yang jelas insya Allah rutin saja, kajian kita jadikan rutin. Kita bahas fikih tentang Ramadan. Sekali lagi pembahasan kita pada IG Abdurrahman Dhani Official ini khasnya insya Allah kita bahas dari sisi kesehatan pula. Karena itu insya Allah branding dari kajian kita, ya, kita lewati hadis-hadis juga hikmah dari sisi kesehatan. Nah, agar apa? Kita semakin cinta dengan puasa yang kita lakukan. Ya, kalau sudah kita cinta dengan puasa, ya, maka apa? Puasa kita akan terasa lezat. Itu penting. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu sebenarnya lebih baik bagi kalian jika kalian memahaminya, jika kalian mengilmuinya. Jika kita mengilmui seperti ini, maka
kita akan semakin punya perasaan cinta dengan puasa. Kalau sudah cinta dengan puasa, maka puasa akan terasa lezat bagi kita. Jangan puasa kita rasakan cuma menunaikan ibadah wajib. Bukan. Itu nggak merasakan lezatnya puasa. Belum pada tahapan lezatnya puasa. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya dari teman kita, Muslim Baker Lubuk Linggau. Ya, puasa apakah dengan harus kurma ajwa? Nggak harus. Nggak harus kurma ajwa ketika untuk buka puasa. Bahkan kurma ajwa yang bagus itu dikonsumsi di pagi hari. Sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man istabaha bisab'i tamaratin lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihru wala sum. Dalam riwayat Bukhari menyendiri ilal lail. Barang siapa makan kurma ajwa di pagi hari, maka dijauhkan dari dia pagi hari itu sampai malam dari sihir dan racun. Barakallahu fiik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin, dan semoga semua amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari qiraat kita, dari salat kita, dari kajian-kajian kita, menghadiri kajian ilmu ya walaupun via online, dan dari zikir-zikir kita, dari doa-doa kita, dan semua amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.